Bagaimana kita mau akselerasi kalau menteri-menteri ekonominya adalah orang-orang Jokowi yang masuk kemudian tidak memperjuangkan gagasan-gagasan Presiden Prabowo. Jadi langkah pertama untuk akselerasi ekonomi adalah memastikan seluruh pimpinan dalam gerak ekonomi adalah orang-orang ekonominya Prabowo Subianto. Kalau tidak, apa yang mau diakselerasi? Nah, saya tidak akan bisa percaya bahwa akselerasi demokrasi ekonomi kita bisa wujud kalau ini tidak dilakukan dalam waktu cepat. Jangan setiap hari kita sibuk membahas ijazah itu udah. Saya agak cemas ya, jangan-jangan besok pagi ternyata ijazahnya ada. Selesai pertarungan, selesai keributan. Jangan-jangan cerita ini semua diulang-ulang hanya untuk mengibulin kita lagi-lagi ya. Saya lihat banyak sekali para senior yang sudah masuk ke kekuasaan, sedang menunggu kekuasaan, ataupun bertahan di luar kekuasaan seperti Bang Rocky. Saya ingin katakan orang sebanyak ini pasti tidak ingin mencari apakah ijazah itu ada atau tidak. Jadi pasti mau bicara soal solusi apa yang mau kita temukan untuk bangsa kita selanjutnya. Jadi peristilahan ini bagi saya tidak terlalu penting kalau dilihat dari konsep demokrasi konstitusional. Tidak ada yang perlu lebih dahulu diakselerasi karena kedua-duanya penting ya. Demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi. Pertanyaan besarnya, demokrasi ekonomi apa yang mau kita perjuangkan kalau kemudian apa-apa yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar tidak pernah ingin kita wujudkan. Misalnya pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Ini keluarga siapa sampai hari ini masih menjadi misteri. Jangan-jangan keluarga Jokowi semua ini. Nah, ini sulitnya kalau meminta Bang Rocky ngomong duluan. Di Minangkabau Bang Rocky itu Datuk setelah bicara kesimpulan sudah terjadi orang keluar tuh. Padahal belum tentu omongan beliau itu benar-benar amat. Kita lihat pasal 33 ayat 2. Cabang-cabang produksi penting bagi negara yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bukan dikuasai oleh 9 atau 10 lembaga. Bagi saya, letak penting yang mau harus dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah mengubah dan memastikan agar demokrasi konstitusional kita wujud, termasuk di dalam bidang ekonomi. Masalah besarnya adalah seluruh menteri-menteri ekonomi adalah orang Jokowi. Bang Boti, bagaimana kita mau akselerasi kalau menteri-menteri ekonominya adalah orang-orang Jokowi yang masuk kemudian tidak memperjuangkan gagasan-gagasan Presiden Prabowo? Jadi langkah pertama untuk akselerasi ekonomi adalah memastikan seluruh pimpinan dalam gerak ekonomi adalah orang-orang ekonominya Prabowo Subianto. Kalau tidak, apa yang mau diakselerasi? Nah, ini penting dalam waktu dekat. Saya tidak tadi tahu ya kapan waktu yang tepat mewujudkan akselerasi ekonomi ini. Bang Rocky bilang seminggu. Apakah Bang Haris Monti mampu bicara dengan Presiden? Oh, seminggu mau mengulang reformasi, dahsyat itu Bang. Mudah-mudahan terjadi. Nah, saya tidak akan bisa percaya bahwa akselerasi demokrasi ekonomi kita bisa wujud kalau ini tidak dilakukan dalam waktu cepat. Waktu memang masih bergulir cukup panjang, 6-7 bulan sekarang pemerintahan baru, tetapi kita tidak bisa menunggu karena kepastian dalam demokrasi ekonomi perlu juga diwujudkan.
Jangan setiap hari kita sibuk membahas ijazah itu udah. Saya agak cemas ya, jangan-jangan besok pagi ternyata ijazahnya ada. Selesai pertarungan, selesai keributan. Jangan-jangan cerita ini semua diulang-ulang hanya untuk mengibulin kita lagi-lagi ya. Dulu ada malaikat dari gorong-gorong, kita percaya itu ya. Bang Rocky itu yang nasihat ini, maksudnya dia orang gitu. Wah, malaikat ini perlu dipilih enggak? Rupanya jauh dari harapan. Nah, ibu bapak sekalian, saya tahu peran penting para senior di dalam ruang aktivisme penting. Tetapi menurut saya jauh lebih penting kalau kita bisa memastikan bahwa konsep gagasan demokrasi ekonomi Pak Presiden Prabowo betul-betul wujud karena prinsip dan pagar konstitusional. Jadi apa saja bagi saya itu adalah demokrasi politik. Karena Sweeter kan bilang bahwa politik itu adalah intisari kehidupan manusia. Jadi apa saja gerak manusia ya politik, ekonomi ya politik. Jadi siapapun yang akan memegang tampuk ekonomi akan bicara politik. Jadi tanpa kita perlu bersusah payah kampanye soal ekonomi sosialisme, sebenarnya pasal 33 sudah menyebutkan ekonomi kita sosialisme. Pasal 33 yang sama juga bicara, apakah perlu kita bicara ekonomi Pancasilais, ekonomi kita Pancasila. Tapi sebagaimana ibu yang menangis tadi, bagaimana kita bisa memastikan demokrasi kita itu sosialis, Pancasilais atau apapun sebutannya, kalau hal-hal kecil tidak diperjuangkan. Saya ambil contoh, pasal 33 ayat 4 bilang perekonomian kita itu harus berdasarkan efisiensi yang berkeadilan. Saya contohkan kasus Kepri. Di Kepri, kapal-kapal penting itu kalau berlabuh, uangnya tidak masuk ke Kepri, tapi ke pusat. Kapan ini terjadi? Semenjak ibu memilih Jokowi melalui undang-undang Cipta Kerja. Oh, bagus bu. Bilang ke Bang Rocky bu, ibu tidak betul. Ya, di jasa labu itu terlihat bahwa ekonomi kita tidak memperjuangkan apa yang dikehendaki pasal 33 ayat 4. Akhirnya jasa labu itu pindah ke Singapura. Ya. Ujung-ujungnya Indonesia tidak dapat keuntungan ekonomi dari orang yang berbisnis di wilayah perairan. Itu terjadi di Kepri bertahun-tahun, terutama di satu dekade belakangan. Kalau mau memperbaiki, saya pikir besok pagi tim ekonominya Presiden Prabowo harus mengumumkan bahwa jasa labu akan diserahkan kepada daerah kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan kepulauan. Jangan Jakarta berebut juga dengan daerah-daerah. Padahal ini sebagai ekonomi bersama. Jadi kalau mau bicara soal akselerasi ekonomi, jalankan konstitusi dan pastikan daerah-daerah ikut menikmati hasil dari kerja-kerja ekonomi. Langkah pertama, besok pagi lakukan reshuffle para menteri bidang ekonomi. Kalau tidak berhasil, Bang Monti harus bertanggung jawab, dan kalau bisa kita gantung di Mona. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.